godhong salami kadhe siji. Sapa sing gelem jawab salam tak dongake munggah haji. Ini pas lagi musim haji ya. Katakan amin yang keras. Yang keras katakan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak jangan dicampur godhong salam. Ojo kelalen dicampur buah nanas. Sopo sing gelem jawab salam tak dongake utange. Ana sing duwe utang? Ada yang punya utang? Kalau hutang merempong-rempong nangis-nangis merayu-merayu tapi nek ditagih malah jengkel, ana? Sing utang malah sing luwih jengkel, ada? Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Perkenalkan, nama saya kalau bisa dipanggil itu Kak Am, singkat saja Am. Nama panjangnya Amwah. Itu nama panjang. Nama lengkapnya tadi sudah disebut sama Bapak Kepala Sekolah. Siapa namanya? Amin. Ya. Terima kasih, sangat luar biasa sekali. Semuanya ini kira-kira bisa naik sendiri enggak? Enggak bisa. Aduh, berat kayak. Coba kita perhatikan, fokus ya sini, dibantu ya. Tolong dibantu, coba perhatikan fokus di sini semuanya. 1, 2, 3. Aduh, belum berhasil. Kurang semangatnya apa? Fokusnya kurang. Coba silakan perhatikan di sini. Fokus. Perhatikan. Sampai jatuh. Perhatikan. Ini apa ini? Koin berapa? 500. Percaya nggak kalau ini itu bisa saya taruh di sini, nanti bisa ditembus di sini. Bisa nggak? Saya nggak? Coba ini perhatikan, saya ulangi ya. Ini kira-kira kalau saya tembuskan di sini, bisa tembus di sini nggak? Kira-kira? Bisa nggak? Coba perhatikan. Di sini. Dari ragunya itu lebih besar. Jadi juara, dan juaranya pun harus lebih besar daripada ragu. Bangkitkan keyakinan, munculkan. Anda berada di mana di saat kita belajar, minimal benar-benar yakin ilmu akan masuk dan harus dipraktekkan. Munculkan, semuanya keyakinan harus dimunculkan, berlatih, raih prestasi gemilang. Ada yang di sini kalau mau menghadapi ujian itu takut. Ada? Angkat tangan yang takut. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa takut? Atau deg-degan? Kalau mau ujian atau mau ulangan itu takut deg-degan, takut gagal. Ayo. Takut gagal. Kok malah baca di sini? Kenapa kita masih ragu? Yang pertama adalah tadi takut gagal, malas belajar, kurang percaya diri, terlalu nyaman dengan HP. Ini semuanya pasti punya HP ya. Ragu membuatmu diam, ini masih mending ya. Distraksi membuatmu tertinggal. Ada yang tahu distraksi itu apa? Angkat tangan yang tahu. Distraksi, saya tahu.
Apa maksudnya? Ya mungkin kalian sering mendengar ke distract. Apa gitu maksudnya? Terganggu. Terus apa lagi? Terhenti mendadak. Terus pengalihan. Apalagi ada yang lain yang cowok? Teralihkan, pengalihan sama ya. Apalagi? Turu. Distraksi itu peralihan atau mengalihkan fokus. Yang tadinya harus belajar harus fokus karena pikirannya kemana-mana, atau mungkin karena HP akhirnya jadi distraksi. Seperti itu. Saatnya berubah. Siap berubah? Siap berubah? Berubah. Saatnya harus dirubah. Kalau ragu membuat diam, masih stagnan. Sedangkan kalau distraksi sudah ketinggalan. Ini masalah utama siswa. Yang pertama, malas belajar. Kalian kalau belajar, kalau pas mau ujian atau ulangan, seperti itu ya? Atau ada yang sebelum ulangan juga belajar? Rata-rata kalau mau ujian ya, berarti itu masih mending daripada yang tidak sama sekali. Masih mending. Ya harapannya yang namanya belajar itu harus pelan-pelan. Kalau kepepet biasanya ya tergantung. Ada yang menjadikan kalau kepepet itu jadi kekuatan, the power of kepepet itu bisa jadi. Atau apalagi kalau mungkin kalian kalau buat dikasih tugas, kalau mungkin masa deadline-nya itu seminggu, mengerjakannya sehari, kurang sehari baru dikerjakan, seperti itu ya. Senangnya pepet-pepet, jadi the power of kepepet. Jadi kalau pengen santai lebih itunya ada seminggu langsung kerjakan, baru bisa santai kayak gitu. Niat belajar sebentar saja, tapi ujung-ujungnya rebahan ngantuk. Jadi kalau masih belajar di kamar tiba-tiba lebih nyaman tidur kayak gitu. Buka HP 5 menit, buka buku 5 menit, tapi buka HP lebih lama. Belajar sama HP cepetan lama mana? Lama main HP ya, karena nyaman, tenang, seneng kayak gitu. Kalau belajar, enggak. Takut ujian. Tadi hari ini ujiannya kapan? Minggu depan. Hari apa tepatnya? Senin depan, 1 minggu lagi. Ada yang takut ujian? Ada yang takut ujian? Semuanya siap ujian? Siap nggak siap? Harus siap. Ada yang tadi ada yang takut gagal, nggak lulus, nggak naik kelas? Takut nggak naik kelas? Angkat tangan. Atau sudah percaya diri? Saya pasti naik kelas minimal saya nggak belajar pun. Ada yang seperti itu? Dengar kata ujian langsung deg-degan. Tadi katanya kalau ada juga, ini masalah utama siswa ya. Takut gagal, takut nilainya jelek. Ada yang takut nilainya jelek? Yang berani nilai bagus? Yang takut nilainya jelek angkat tangan? Lumayan ya, minimal usaha dulu. Persoalan hasil nanti. Sebelum mulai sudah menyerah lah kayak ini. Uang sudah belum ujian, sudah kayaknya nggak mau kayaknya. Yang ketiga, kurang percaya diri, merasa dirinya tidak cukup pintar. Ada yang punya anggapan bahwa dirinya tidak pintar? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Ada yang merasa paling pintar? Ada yang merasa paling pintar di antara teman-temannya? Selalu membandingkan diri dengan orang lain. Saya kok nggak kayak itu kayak gitu. Ada yang seperti itu dalam batinnya? Ini persoalan siswa seperti itu.
Takut mencoba hal baru karena takut salah. Salah, kalau tidak menyalahi, lakukan saja. Karena apa? Kalau kita tidak melakukan, tidak ada yang tahu. Nah, ini yang paling sering di sini. Terpengaruh HP atau lingkungan, terlalu banyak waktu untuk HP dan media sosial. Bahkan ada yang sering curhat kalau sedang galau, itu mesti status. Ada? Angkat tangan. Yang kalau lagi punya masalah, lagi broken, lagi ada, pasti status. Ada? Kalau kalian punya masalah, dibuat status, terus di-like teman kalian. Berarti teman kalian seneng nggak dengan kalian punya masalah? Seneng nggak? Seneng. Lagi galau di-like. Makanya kalau lagi galau jangan di-share. Fokus mudah teralihkan. Ini karena HP yang tadinya ini HP ini sangat luar biasa efeknya, memang sekali. Bahkan sampai sekarang pun ada yang main HP. Coba perhatikan kalau nggak percaya, pasti ada. Mana coba yang main HP angkat tangan. Itu pasti ada yang main HP, pasti. Nah, itu mengalihkan dirinya. Lingkungan pertemanan yang kurang mendukung. Ini cari lingkungan itu paling luar biasa pengaruhnya. Banyak yang sebenarnya pintar, tapi kalah sama rasa malas dan ragu. Jadi ini malas, takut, ragu, terdistraksi. Ini yang mempengaruhi sangat luar biasa. Kalau kalian sudah sadar di sini, minimal sudah sadar, harus benar-benar disadari dulu. Masalah bisa membuatmu berhenti, tapi kesadaran akan membuatmu berubah. Yang membedakan juara itu bukan paling pintar. Orang-orang yang juara itu bukan orang pintar, tapi yang paling yakin. Kalian percuma pintar, tapi dalam artian kalian itu punya mindset atau pikiran itu bahwa saya tidak bisa apa-apa. Ada yang mendapatkan perlakuannya mungkin contoh nyuwun sewu, orang tuanya galak mengatakan bahwa kamu tidak bisa apa-apa, kamu bodoh, maaf ya, kamu bodoh, kamu jelek, kamu tidak bisa apa-apa. Ada yang seperti itu? Nah, ini adalah pengaruh yang benar-benar kalau sudah sering mendengar seperti itu, dirasakan seolah-olah iya ya, aku kayak ngomong, iya ya, aku apa yang dikatakan orang seperti itu. Nah, kalian kalau seperti ini, mendapatkan seperti ini, yang paling penting mental kita yang kuat. Mental kita yang harus kita siapkan. Bukan persoalan kita merubah orang itu, tapi yang kita rubah adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang paling hebat itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kalian terlahir adalah juara. Berjuta-juta sel berebut ke induk telur, sel telur, tapi yang lahir cuma satu. Ya kalian ini, kalian berarti juara. Kalian fitrahnya sudah juara di sini. Terlahir juara. Ada yang lahirnya bareng-bareng? Siapa? Pasti sendiri-sendiri, nggak mungkin dua langsung gol. Nggak mungkin sakit dong. Bukan paling pintar, tapi paling yakin dan paling konsisten. Konsisten itu apa? Konsisten apa? Disiplin terus. Yang paling penting terus menerus. Keyakinan, konsisten, dan disiplin. Juara dimulai dari keyakinan. Coba tanamkan dalam diri kalian di saat belajar atau apapun, minimal yakin dulu. Karena yakin adalah kepercayaan. Siapa yang percaya adanya Allah? Yang tidak angkatan berarti nggak percaya? Yang percaya adalah Tuhan, angkat tangan.
Yang tidak angkatan berarti nggak percaya. Yang tidak percaya adanya Tuhan, ateis berarti. Terus yang tidak angkat tangan. Yang percaya adanya Tuhan, angkat tangan semuanya. Yang tidak angkatan berarti nggak percaya. Sepakat? Yang tidak angkatan berarti nggak percaya. Percaya adanya Rasul. Apakah kalian pernah melihat? Tidak. Tapi disuruh percaya. Agama pun sudah mengajarkan untuk keyakinan. Nah, ini yang paling coba kita praktikkan kehidupan sehari-hari. Apalagi kita hidup yang sudah benar-benar terlihat jelas. Nah, ini rumus perubahan hidup. Yang pertama apa? Pikiran. Yang kedua? Aksi. Pikiran. Semuanya punya pikiran ya? Yang punya pikiran angkat tangan. Tapi nggak angkatan semua kok, berarti ada yang nggak punya berarti. Yang nggak punya pikiran angkat tangan. Yang tidak angkat tangan, angkat tangan. Semuanya punya pikiran ya, kecuali yang tidak. Ada yang merasa tidak katanya. Semuanya harus punya pikiran itu yang benar-benar fitrahnya manusia. Apa yang kamu pikirkan akan membentuk realitamu. Pernah kalian berpikir atau meyakini atau perasaan kepingin bakso, tiba-tiba ada yang ngelaktin, ada yang ngajak, pernah? Atau pingin seblak? Pengen seblak, terus tiba-tiba teman, yuk makan seblak, ada? Nah, ini bisa terjadi kenapa? Karena daya tariknya di situ. Bisa jadi bahwa kita punya, makanya yang paling penting kita positifnya, keyakinan kita harus lebih baik. Yang kedua apa? Keyakinan, yakin itu. Keyakinan yang kuat melahirkan keberanian. Percuma kalau orang itu berbakat tapi tidak pernah mencoba. Contoh, orang itu bakat di matematika tapi tidak pernah ikut lomba, kira-kira juara enggak? Lomba sains, lomba matematika, kira-kira bisa juara enggak? Ya? Tidak pernah ikut lomba, kira-kira juara enggak? Enggak bisa, enggak ada yang tahu. Semuanya harus melakukan kayak gitu. Keyakinan yang kuat melahirkan keberanian. Ini semuanya adalah keyakinan. Yakinlah, seperti hanya kalian itu yakin kepada Allah, itu pun nggak kelihatan. Itu masih yakin. Adanya Rasul, itu nggak kelihatan, kita masih yakin. Dan praktekkan dalam kehidupan kalian, bahwa kalian harus yakin. Yang ketiga apa? Aksi kecil yang konsisten menciptakan perubahan besar. Kira-kira tadi, kalau kalian pengen sesuatu, atau contoh kayak gini, paling sederhana, kalau kalian pengen pindah ke sini, kira-kira nggak bergerak, bisa pindah nggak kira-kira? Tidak bisa. Contoh kayak gini, saya pengen pindah di situ, tapi nggak pindah-pindah. Ini contoh kecil. Aksi, harus melangkah. Hasil adalah bukti dari pikiran, keyakinan, dan aksi. Bahwa hasil ini adalah mungkin bonus. Kalau saya kan sudah melaksanakan ini semuanya, sudah hasil, serahkan pada yang kuasa, kalau istilah agamanya seperti ini. Ubah pikiranmu, kuatkan keyakinanmu, lakukan aksinya, raih hasilnya. Siap untuk aksi? Siap? Siap untuk aksi? Yang siap angkat tangan. Dengar baik-baik. Orang sukses itu bukan yang paling pintar, tapi tidak berhenti berusaha. Jadi, tapi tidak berhenti berusaha. Ujian itu bukan untuk menjatuhkan kalian, tapi untuk menaikkan level hidup kalian.
contoh bahwa kalian nanti akan menghadapi ujian kenaikan. Kalau kalian tidak ujian, kira-kira kalian naik nggak? Tidak akan naik. Kalau minimal berani melangkah ujian, bahwa ujian itu bukan menjatuhkan kalian, tapi kalian bisa naik level. Yang tadinya kelas 10 karena ujian jadinya kelas berapa? 11 dan seterusnya. Terus berusaha, punya tujuan, tidak mudah menyerah, hasil akan mengikuti. Semuanya harus punya pikiran yang benar-benar positif, keyakinan yang baik. Karena apa? Kalau keyakinan yang buruk, bahwa menyepakati bahwa saya bodoh, seperti yang dikatakan orang tadi, ada mungkin orang tuanya yang pernah bilang, kamu bodoh, kamu nggak bisa apa-apa. Ada yang mendapatkan perlakuan seperti itu dari orang tuanya? Ada? Alhamdulillah kalau nggak ada. Ada? Kalau ada, pumpung sekarang, ini saya kepingin ngasih tahu bahwa kita tidak bisa merubah manusia. Nabi saja, Nabi Muhammad SAW tidak bisa merubah pamannya. Nabi Ibrahim tidak bisa merubah ayahnya. Nabi Nuh tidak bisa merubah anaknya. Terus kita siapa? Mau merubah orang lain. Ini yang paling penting. Minimal yang diperkuat itu diri kita sendiri. Bukan merubah orang lain untuk baik kepada kita. Minimal kita baik dulu. Siap untuk menjadi baik? Kita baik dulu, persiapkan. Ada yang membuli kita. Ada yang suka membuli di sini? Angkat tangan yang suka membuli. Yang biasa dibully, angkat tangan. Oh, kok banyak banget ini. Ini sebenarnya yang biasa dibully bisa ngeroyok aja. Yang biasa membuli siapa? Kalau orang yang biasa dibully, kalau dibully marah nggak? Marah. Berarti nggak adil. Orang yang suka membuli, kalau dibully marah nggak? Marah. Kalau orang yang biasa dibully marah nggak? Ada yang marah, ada yang tidak. Jadi kita tidak bisa merubah orang itu harus baik. Itu tidak, kita tidak bisa merubah. Yang bisa merubah diri kita sendiri untuk diri kita sendiri, bukan orang lain. Minimal perkuatkan mental kalian. Mau orang itu mengatakan apa, yang penting mental kalian udah kuat. Afirmasi, tahu afirmasi? Ada yang tahu afirmasi? Ada yang tahu? Afirmasi. Ucapkan, yakini, jalankan. Afirmasi itu pikiran kita mengatakan untuk diri kita sendiri. Seperti hanya tadi contoh, ada yang suka, ada yang biasa dijatuhkan mentalnya, dianggap bahwa dirinya, kamu bodoh, kamu jelek, kamu tidak bisa apa-apa. Kalau dirinya sendiri itu sepakat bahwa saya ternyata bodoh, saya ternyata tidak bisa apa-apa, saya ternyata tidak bisa melakukan apa-apa. Ini afirmasinya. Orang lain hanya mungkin secara sinyal, kita kok sepakat. Ya udah, diri kita itu seperti itu. Makanya paling penting, kita tidak bisa merubah orang lain. Yang bisa merubah diri kita sendiri, bukan orang lain. Anggapkah bahwa orang lain mengatakan, itu istilahnya adalah anggap anjing menggonggong, bahkan seperti itu. Artinya bahwa biarkan mental kita yang kita siapkan. Pikiran kita nggak bisa merubah orang lain. Yang pertama, saya coba semuanya lihat sini, katakan dalam hati, tarik nafas dalam-dalam. Sekarang dibaca yang keras. Terus lanjutkan. Lanjut. Semuanya dibaca, semuanya yang cowok. Lanjut.
Terus. Lanjut. Sini. Coba tenang semuanya. Coba sekarang dibaca dalam hati, tarik nafas, dirasakan benar-benar kalian seperti itu. Coba silakan tarik nafas dalam-dalam. Tidak ada suara. Tidak ada suara ya, dalam hati. Kalian punya hati kan? Punya hati? Coba silakan tarik nafas pelan-pelan, rasakan bahwa saya anak yang mampu. Dalam hati. Baca, saya ada anak yang mampu. Terus selanjutnya yang ini. Afirmasi ini penting untuk diri kita sendiri, daripada kita pikiran saya anak yang bodoh, yang enak, saya tidak bisa apa-apa. Itu juga itu hilangkan. Karena apa? Itu akan mempengaruhi diri kita sendiri. Kalau kita menyepakati bahwa saya tidak bisa apa-apa, yang akan terjadi itulah yakin, usaha, doa, hasil. Ini kalau dijadikan satu, hasilnya adalah bonus. Sebenarnya kalian ujian, kalau sudah minimal sudah belajar, sudah yakin, berdoa, itu yang paling penting. Nah, setelah itu serahkan urusannya kepada Allah, atau mungkin hasilnya seperti apa, itu urusan belakang. Yang penting kita usaha, doa, keyakinan dulu. Nih, buat komitmen sederhana, lakukan hari ini, raih masa depan gemilang. Yang pertama, belajar. Mungkin kalau yang tadinya tidak pernah belajar komitmen 30 menit per hari. Ada yang sehari tidak pernah belajar? Tadi kalau belajar cuman kalau pas lagi mau ujian. Coba komitmen bahwa diri kita sendiri belajar 30 menit per hari. Siap? Tapi rutin. Kurangi HP, fokus pada tujuan, bukan distraksi. Kan HP biasanya itu akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan positif kita. Ya enggak? Kalian pasti tahu, sholat tepat waktu. Yang sholatnya 5 waktu, angkat tangan. Yang subuhnya enggak sholat. Yang sholatnya cuma maghrib saja, yang sholatnya maghrib sama isya saja. Sholat itu memang bagian dari kewajiban. Jadikan kewajiban adalah menjadi kebutuhan kita. Karena apa? Beribadah itu bagian dari kita itu menghamba. Karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bagian dari sholat. Jangan mentang-mentang kamu itu anak orang kaya, bapak mungkin gajinya piro kok ora gelem sholat. Bapak mungkin penghasilannya piro kok ora gelem sholat. Sholat yang paling penting, bagian dari kita hablum minam. Ada vertikal, hablum minallah, dan hablum minannas. Di sini semuanya sekitar hablum minannas. Kalau hari ini kamu berubah, masa depanmu juga pasti berubah. Minimal kita melangkah untuk diri kita sendiri. Jangan tunggu hebat untuk mulai, tapi mulailah agar kamu menjadi. Jangan tunggu hebat untuk mulai, tapi mulailah agar kamu menjadi
nggak ada suaranya. Ini jangan-jangan yang rumah kayak gini, Pak. Saya ulangi, jangan tunggu hebat untuk mulai, tapi mulailah agar kamu menjadi. Nah, dari langkah kecil, hari ini akan lahir kesuksesan besar di masa depan. Karena juara bukan mereka yang tidak pernah ragu, tapi mereka yang tetap melangkah walau ragu. Ini di sini tetap melangkah walau ragu. Orang juara dulu tetap pasti ragu gitu, mungkin ada. Yang penting mau melangkah. Ada yang mau ini? Ada yang mau ini? Ada yang mau tak kantongin? Ada yang mau ini? Ada yang mau ini? Mau semuanya, tapi nggak ada yang angkat tangan ya? Ada yang mau ini? Ada yang mau ini? Ada yang mau ini? Kalau mau semuanya saya bingung. Mau ngasih siapa? Ada yang mau ini? Saya tambah wis. Tak ijoli wis ini. Ada yang mau ini? Gak ada berarti ya? Ada yang mau ini? Yang mau? Yang mau mana? Siapa yang mau ini? Tak tambahin nih. Kurang ora bersyukur berarti. Ini lumayan kan gitu kucilok sebelah itu loh. Ada yang mau ini? Nggak percaya kalian mau ini, saya nggak percaya. Saya nggak percaya kalian mau ini. Ada yang mau ini? Nggak percaya. Siapa yang mau ini? Saya nggak percaya kalau kalian mau ini. Saya nggak percaya. Siapa yang mau ini? Siapa yang mau ini? Nggak ada yang mau. Kalau nggak ada yang mau, saya kantongi lagi. Sekali lagi tanya, siapa yang mau ini? Siapa yang mau ini? Dari tadi saya tanya siapa yang mau, ada yang mau tapi nggak ada bukti. Tadi saya bilang kan ada aksi, harus ada aksi. Semuanya pasti mau, begitu juga semuanya pasti ingin sukses, tapi tidak mau melangkah. Ini contoh kecil. Ini pun agak ingin takut ngajak kancane. Belum tentu kalau kita itu ngajak orang untuk bersama lebih melangkah, belum tentu mau. Minimal kita sendiri yang melangkah. Paham? Paham? Jangan paham ora sih? Paham semuanya? Sekali lagi, ini contoh tadi ya. Kalau kalian pengen sesuatu, jangan cuma hanya sekedar dalam hati pengen, tapi tidak ada bukti. Makanya tadi
Saya tanya siapa yang mau cuma ngacung tok, mau tok tapi nggak ada aksi. Ya, ini yang paling penting. Harus ada aksi. Kalian ada yang pas lagi belajar tiba-tiba pikirannya kemana-mana? Angkat tangan. Kalian juga pernah pengen berubah, pengen melakukan apapun berubah yang baik, tapi besoknya tidak bisa lagi. Ada? Iya. Ini yang paling tinggi. Ini bukan persoalan kalian itu tidak bisa, melainkan butuh latihan pikiran yang benar-benar bisa. Ini saya akan memberikan contoh untuk melatih kalian bahwa pikiran kalian biar lebih fokus. Namanya siapa? Tepuk tangan buat kalian. Lagi, namanya siapa? Lagi, namanya siapa? Namanya siapa? Ketakutan. Ketakutan apa? Wah, ekstrim. Takut apa? Takut benda. Benda apa? Hidup atau mati? Hidup, ada juga yang mati benda. Ketakutan yang paling penting, fobia itu ketakutan yang tidak masuk akal. Nah. Takut cicak. Cicak berbahaya enggak? Tidak. Meskipun tidak berbahaya, ada yang takut. Kenapa? Itu pikiran. Paham? Ada yang takut titik-titik. Takut titik-titik. Titik-titik kayak spidol, titik kayak takut. Kenapa itu alasannya? Nah, itu pikiran. Itu bukti adalah pikiran itu mempengaruhi. Contoh, ada yang takut hantu. Temenan? Mau begitu takut ono sing ngimpeni ngono. Nanti malam ada yang datang, jangan kaget ya. Ada yang takut hantu? Temenan? Berani nggak kuburan sendiri malam-malam? Malam-malam? Temenan? Saksi, jajah ya, coba biar bukti teman. Ini berbeda zaman dulu sama zaman sekarang. Kalian jarang menonton film horor ya? Nggak pernah bahkan ya. Kalau zaman dulu itu yang paling menakutkan, mungkin sekarang sudah masih tayang juga. Tahu Susana? Tahu. Pernah lihat film Susana? Zaman dulu, mindsetnya anak-anak zaman dulu, kalau nonton Susana akhirnya terpengaruh bahwa nanti kalau lewat apalagi dalam bulan Suro pasti menakutkan. Itu mindsetnya pikiran. Saya pun zaman dulu, zaman kecil, kalau saya lihat mayat yang sudah meninggal itu, apalagi saya memandikan, ikut malamnya nggak bisa tidur. Nah, ada yang seperti itu? Angkat tangan. Katanya nggak takut. Mungkin ada yang takut kalau mungkin tetangganya meninggal karena pernah melihat sosok orangnya, terus malamnya nggak bisa tidur. Ada? Itu pikiran. Semuanya ternyata pikiran. Kenapa takut? Masalah besar kecilnya masalah adalah permainan pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan. Semuanya itu tergantung pikiran dan perasaan kita. Kita mau menjadikan besar kecilnya. Akhirnya kalau pengalaman saya, yang tadinya takut, yang paling penting kalau kita takut sesuatu ekstrimnya, yang paling kerasnya untuk melawannya adalah pura-pura tidak takut. Itu yang paling pasti. Makanya ini saya ada tahu game pura-pura lupa. Kayak gitu. Namanya siapa? Namanya siapa? Tepuk tangan, ternyata masih fokus. Berarti pura-pura lupa. Nah, ini kembali kepada kalian yang takut dalam pikirannya. Mungkin ada yang takut. Ada yang takut gelap? Takut gelap, kenapa? Nah, gelap itu membahayakan enggak? Enggak. Nah, bahaya nih ono nabrak, tapi kan kalau cuma diem kan enggak bahaya. Jadi ketakutan yang tidak rasional,
yang paling ekstrimnya, kalau kita pengen merubah, pura-pura berani, ya gitu. Ini ekstrimnya. Kalau kalian bisa melakukan pura-pura, memang awalnya kalau pengalaman saya, kalau saya jalan di tempat sepi zaman dulu takut. Tapi ibaratnya saya berani-beranikan. Lama-kelamaan akan berani. Ini ekstrimnya. Namanya siapa? Sekolahnya di mana? Sekolahnya di mana? Nggak tahu. Nama orang tua siapa? Nama orang tuanya siapa? Pak. Ini berarti fokus, benar-benar mempengaruhi permainan game. Jadi ekstrimnya saat kalian apapun itu, pikiran, perasaan itu harus dikelola. Besar kecilnya masalah adalah permainan pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan adalah dua kepribadian. Yang pertama, kalau di dalam itu apa namanya, soal biasanya kalau yang melibatkan pikiran rata-rata itu adalah cowok. Kalau wanita itu perasaan. Misal pas lagi berantem, cowoknya bilang, "Loh, kamu mikir." Jawabnya cewek, "Kamu sih nggak merasakan." Pasti seperti itu. Seperti itu enggak? Pasti. Karena dominannya cewek biasanya perasaan. Harus digabungkan. Karena apa? Bahwa perasaan kita, pikiran kita, siapa yang mengendalikan? Diri kita sendiri. Rumahnya mana? Rumahnya mana? Nggak tahu nih, Pak. Tahu. Ini benar-benar. Coba sekarang dibalik lagi. Sekarang ingat ya, sudah ingat ya. Namanya siapa? Husnul. Namanya siapa? Balkis. Balkis. Alamatnya di mana? Taman. Taman mana? Turunan. Namanya? Alamatnya mana? Selatan. Kelas berapa? 11. 11. Kelas berapa? 11. Ya. Sekarang lagi kembali lagi pura-pura lupa lagi. Siap? Pura-pura lupa. Namanya siapa? Lupa. Namanya siapa? Nah, aku nggak tahu, aku lupa nama aku siapa. Kelas berapa? Kelas berapa? Nggak tahu. Alamatnya di mana? Lupa. Guru favoritnya siapa? Nggak tahu, lupa. Guru favoritnya siapa? Nggak tahu namanya tapi tahu mukanya. Lupa. Lupa namanya. Lupa namanya, tahu mukanya, berarti masih ingat. Nanya apa ke sini? Lupa. Nanya apa ke sini? Lupa. Teman kamu yang paling disukai siapa? Teman kamu yang paling disukai? Disukain aku. Hah? Nggak tahu. Teman kamu yang paling disukai? Lupa. Artinya bahwa kita pura-pura berani pun sebenarnya bisa, ya enggak? Saya tadi takut, misal takut kecoa. Kecoa coba di logika, coba untuk apa kapasitas logika itu kita mainkan. Kecoa berbahaya enggak? Paling, nah gitu sih paling geli kayak gitu. Ada yang takut cacing? Takut cacing? Kalau kita biar lebih aman, tadi ini adalah dari game pura-pura. Ternyata penting sangat dilakukan. Contoh ini, kalau dalam drama, karakternya tadinya sebenarnya jahat, tapi disuruh memperankan tokoh yang sangat baik. Tokoh baik namanya apa kalau dalam istilah perfilman? Protagonis. Tadinya orangnya jahat, kalau berhubung menjadi apa disuruh untuk berperan kebaik, ternyata itu bisa nggak? Bisa nggak? Bisa kan? Berarti orang itu untuk melakukan kebaikan bisa nggak kira-kira? Misal kalau kita tidak biasa melakukan kebaikan, minimal kita pura-pura. Pura-pura kita baik. Tapi lama-kelamaan akan terbiasa, kita benar-benar menjadi baik. Mau nggak kita menjadi baik seterusnya? Apa nggak mau? Semuanya pengen baik?
Harus baik ya? Kamu pakai baju apa? Nggak tahu, Pak. Kamu pakai baju apa? Nggak tahu. Kamu pulangnya bareng sama siapa? Nggak tahu. Pulang kemudian. Dan anehnya bahwa di sini yang duduk di sini sekarang menjadi benar-benar lupa beneran. Dalam hitungan 3 benar-benar lupa. 1, 2, 3 lupa. Lupa beneran. Lupa bener sekarang. Namanya siapa? Lupa. Namanya siapa? Lupa. Lupa beneran. Nah, alamatnya mana? Lupa. Lupa. Gak tahu kenapa ternyata bener-bener lupa sekarang. Sekolahnya di mana? Nggak tahu, Pak. Sekolahnya di mana? Bener-bener lupa. Kamu takut apa? Takut apa? Nggak tahu apa. Takut apa? Sekarang benar-benar jadi lupa. Kok bisa? Kok bisa jadi lupa? Kenapa? Raya tahu? Bener lupa? Namanya siapa? Lupa. Namanya siapa? Lupa. Bener lupa? Bener lupa? Lupa bener? Nama kamu siapa? Lupa. Nama kamu siapa? Lupa. Sekarang bener-bener lupa. Apa yang terjadi? Kenapa kok bisa? Nama kamu siapa? Lupa. Nama kamu siapa? Lupa. Lupa. Di sini adalah perintahnya bahwa ternyata pikiran itu sangat penting. Pikiran dan perasaan. Sekarang saya akan menjadikan normal dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3 benar-benar sudah ingat semuanya. 1, 2, 3 sudah ingat. Namanya siapa? Namanya siapa? Alkif. Alkis. Ada masalah. Dan nggak tahu kenapa bahwa sekarang dalam hitungan ketiga sekarang benar-benar lupa. 1, 2, 3 benar-benar lupa. 1, 2, 3 lupa. Dalam hitungan ketiga ternyata benar-benar lupa. Tidak tahu kenapa ternyata benar-benar lupa. 1, 2, 3. Namanya siapa? Lupa. 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 Kamu tinggal di mana? Nggak tahu, lupa. Lupa beneran. Kenapa? Sekarang saya jadikan nomor dalam hitungan ketiga. Sudah ingat kembali. 1, 2, 3 normal. Ingat. Namanya siapa? Betul. Ada yang lebih senang lagi selain mendaki? Yang kamu harapkan pengen jadi apa? Psikolog. Sudah pernah tahu tentang bayangannya psikolog? Kalau jadi psikolog seneng nggak kira-kira? Misal nih, kalau tadi yang ketakutan tadi kan 10 levelnya. Kalau kamu sudah menjadi psikolog hari ini, kamu bayangkan sekarang sudah menjadi psikolog, nilainya berapa sebagiannya? Bagiannya Berarti sama dengan ketakutannya. Nilainya 10. Saya akan membantu kamu untuk bisa meraih menjadi psikolog dan sangat bahagia sekali. Sekarang kalau jadi psikolog masih nilainya 10? Masih nilainya 10? Kalau yang ketakutan tadi kayak kecoa dan lain sebagainya nilainya berapa? Sama-sama 10. Artinya seimbang ya. Mbak, sekarang bayangkan sekarang kamu menjadi psikolog. Bahagia sekali. Bayangkan benar-benar sangat puncaknya. Sudah merasakan? Sangat bahagia sekali.
bahkan bisa mengalahkan. Masih merasakan jadi psikolog sangat luar biasa? Masih? Mbak rasakan benar-benar kamu benar-benar bahagia sekali, senang, nyaman, kebahagiaannya sangat puncak sekali. Dan begitu buka mata, nanti saya perintahkan, ternyata di depan kamu ada kecoa yang kamu takutkan. Dan nanti saya akan bantu dalam hitungan ketiga, buka mata. Setelah buka mata, di depan kamu ada kecoa di tangan saya. Setiap kamu buka mata, di depan kamu ada kecoa. 1, 2, 3. Buka mata. Buka mata saja. Ini takutnya benar-benar sangat luar biasa sekali. Buka saja, buka. Belum lihat sudah takut. Apalagi lihat ya. Belum lihat sudah takut. Pengen enggak? Biar berani. Kamu juga pengen enggak? Biar berani. Pengen enggak? Biar berani. Nanti setelah saya akan mengembalikan bahwa kamu nanti benar-benar tidak takut dengan kecoa, sudah berani melihat bintik-bintik, semuanya berani. Mbak, sekarang kembali kepada kebahagiaan kamu tadi menjadi psikolog. Sekarang kamu jadi psikolog. Sudah bisa merasakan kenyamanan, senang, kebahagiaannya? Berapa levelnya? 10, sudah puncak. Bahagia. Setiap kali melihat ketakutan kamu, maka kamu benar-benar di saat melihat ketakutan kamu rasakan bahwa kamu sudah bahagia, sedang bahagia, dan rasa takut itu hilang. Nanti saya akan membantu. Setelah buka mata, kamu sudah tidak takut apapun. Saya akan membantu dengan kebahagiaan kamu yang kuat. Itu akan membantu bahwa kamu benar-benar menjadi orang yang bahagia. Siap? Kamu benar-benar menjadi bahagia. Setelah buka mata, kamu melihat apapun yang kamu takuti, kecoa atau apapun, sekarang berani. Siap? Belum berani? Wah, ini masih kuat terlalu dalam, bahkan sampai tidak mau melihat. Silakan buka mata, di depan kamu ada kecoa. Tapi jangan deket-deket ya. Masuk. Nyaman, tenang sekarang? Tapi takut. Kan tadi saya bilang biar berani, saya akan membantu. Di saat kalian melihat kecoa atau ketakutan, nah sekarang saya ganti dengan ini yang tadinya kecoa, saya akan ganti dengan kebahagiaan kamu. Kamu dari psikolog, ini saya di dalam genggaman saya. Siap? Wah, sekarang saya sudah hilangkan kecoanya di sini. Sekarang kamu, ini genggaman kamu juga bisa lihat. Ini kamu, masa depan kamu di sini, psikolog. Sudah bisa merasakan? Di sini bahagia. Berapa levelnya? 10. Masih takut kecoa? Nggak pengen disembuhkan? Nggak pengen disembuhkan? Atau biarkan saja?
Kamu bilang kecewa lagi? Ibu. Apa sih? Ada benar-benar kecewanya sangat jelas sekali. Ih. Tepuk tangan buat teman-teman yang di sini. Nggak pengen sembuh? Setiap kali kamu takut sesuatu, bayangkan kamu sudah bahagia. Kayak gitu aja, ya. Mbak, sekarang dalam hitungan ketiga, tutup mata ya, biar tenang. 1, siapkan. 2, 3, tutup mata. Rasakan benar-benar nyaman dan bahagia, tenang, damai. Nanti setelah buka mata, kamu benar-benar merasakan pribadi yang sangat luar biasa, tenang, nyaman, dan bahagia. Tepuk tangan teman-teman kalian akan membantu Anda untuk buka mata dan bahagia selalu. Nanti tepuk tangan teman-teman akan membuat kamu bahagia dan nyaman. Silakan menikmati udara yang sehat, tenang, nyaman, bahagia. Nyaman. Setelah buka mata nanti, kamu benar-benar merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Silakan. Lagi-lagi. Yang tepuk tangan yang keras. Siap tepuk tangan, teman-teman semangat bahagia dan sangat bahagia. Sekarang buka mata. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan kalian semakin bahagia. Ayo silakan tepuk tangan lagi. Yang senyum bahagia sekali. Tuh, kelihatan bahagia kan? Lagi tepuk tangan lagi. Bahagianya levelnya berapa? Masih kurang maksimal. Kamu bisa merasakan kebahagiaannya? Berapa levelnya? 10. Tepuk tangan sekali lagi. Oh, kan bahagia. Sangat ngefek. Kenapa? Karena pikiran, semuanya itu tergantung perintah pikiran dan keyakinan kita. Jangan minum Fanta sebelum minum Sprite. Jangan bermain cinta sebelum cari. Bukan titik yang menyebabkan tinta, ya kan? Melainkan tintalah yang menyebabkan titik. Bukan cantik yang menyebabkan cinta, melainkan cintalah yang menyebabkan cantik. Kalau kalian ada yang masih galau tentang percintaannya, asmaranya, meskipun cintamu kandas, tapi karir dan ibadahmu harus jelas. Karena dengan karir dan ibadahmu yang jelas, maka cintamu berkelas.